Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, tanpa baptisan mustahil berbahasa roh. Ya saudara-saudara ya, tanpa baptisan mustahil berbahasa roh ya. Bisa aja Pak, itu buktinya di dalam Kisah pasal 10 itu Petrus malah pada berbahasa roh dulu di tempat Kornelius, baru setelah itu baptis air ya. Itu keadaan-keadaan khusus, tetapi saya bicara secara normal, tanpa baptisan tidak mungkin berbahasa roh. Baptisan yang dimaksud baptisan yang benar alkitabiah yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 5, kalau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Ada dua ya, air dan roh. Air tentu saja baptisan secara selam. Baptisan secara selam yang benar adalah harus selam. Karena Kisah 8 ayat 38, Filipus dan Sida-Sida dua-duanya turun ke air. Pak, kalau keadaan terpaksa gimana Pak? Di batap ya. Saya pernah membaptis di batap, malam-malam soalnya. Ya saya nggak ikut nyemplung, ya nggak apa-apa dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu ya dong. Tapi pada prinsipnya semua baptisan itu di selam ya. Yang benar adalah selam. Terus harus telentang karena Roma 6 ayat 3 dan 4 lambang mati dan bangkit bersama Kristus. Ya, jadi tidak kok orang berdiri terus ditekan kepalanya terus nongol zaman Yesus kayak seperti itu baptisannya, tetapi sekarang sejak Yesus naik ke surga, maka baptisan adalah lambang mati dan bangkit bersama Yesus. Mati bangkit kan mesti begini, telentang begini, terus dibangkitkan ya. Jadi clear, baptisan air harus selam, telentang dalam nama Yesus dan dewasa, yang disebut dewasa di atas 12 tahun. Itu baptisan air. Tadi syaratnya apa? Baptisan air dan roh. Ketika kita sudah baptisan air, maka otomatis nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Gimana cari linknya Pak? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Sementara kitab Wahyu 21 ayat 27 menulis, yang bisa masuk surga cuman yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya linknya begini, kalau kamu tidak dibaptis air dan roh, kamu nggak bisa masuk. Kamu nggak tercatat di dalam kitab kehidupan, kan begitu cara memahami Alkitab ya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, karena yang bisa masuk surga cuman yang tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau kamu tidak tidak dilahirkan kembali air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Persis sama. Artinya ketika kita semua dibaptis secara benar gitu, alkitabiah, maka nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu oleh Yesus diakui. Ya, jangan sampai seperti Matius 7 ayat 23, aku nggak tahu dari mana kamu berasal. Lukas 13 ayat 27, Matius 7 ayat 23. Sorry, aku nggak kenal kamu lah, kamu nggak dibaptis sih. Dibaptis tapi tidak dalam nama Yesus. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah Pak. Kami dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ingat, Yesus menyuruh membaptis dalam nama. Nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Jadi disuruh membaptis dalam nama Yesus Kristus. Yesus tidak pernah menyuruh membaptis, baptislah dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak pernah. Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, itu Yesus Kristus. Makanya rasul-rasul melakukan itu. Aku membaptis engkau di dalam nama Yesus Kristus. Saya juga membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Selam telentang, ya. Lalu saudara-saudara, secara normal, kalau Petrus kan dulu tumpang tangan ya, Petrus kan hebat ya dong. Bayangannya saja bisa nyembuhin orang sakit. Paulus juga tumpang tangan terima Roh Kudus, iya, sapu tangannya Paulus juga bisa nyembuhin orang sakit ya dong. Lah sapu tanganmu, jubahmu dikepretin baunya doang, terus Anda suka sok hebat, niru-niru Paulus, niru-niru Petrus ya dong.
menumpang tangan, ayo terimalah Roh Kudus, terimalah Kudus ya. Anda tidak punya wewenang sama sekali. Biarkan baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus sendiri, prerogatif Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 33. Ya. Bagaimana Pak terjadinya Pak? 2-6 bulan setelah Anda dibaptis selam, ingat saudara, Roh Kudus adalah Yesus. Ya, baptisan Roh Kudus itu yang lakukan Yesus, sebab Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Kalau Anda tidak dibaptis dalam nama Yesus, Anda tidak mungkin bisa terima Roh Kudus. Lawang Roh Kudus itu Yesus sendiri. Kami dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Ya, itu Allah-alahan, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah, tapi Allah-alahan, ya. Allah adalah Yesus Kristus. Baptisan dan pemberkatan nikah mutlak harus Yesus Kristus, ya. Ketika Anda dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka namamu tercatat dalam kitab kehidupan, dan nanti ya, selama kalian tidak bergeser, tidak murtad, tidak ragu-ragu untuk menyembah Yesus, maka karena Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Wahyu 23 ayat 17, ya, pengantin perempuan itu adalah roh, pengantin laki-laki adalah roh. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu akan terima baptisan Roh Kudus. Tanda baptisan Roh Kudus adalah menerima karunia roh. Karunia roh itu banyak, tidak hanya bahasa roh. Jadi bahasa roh itu salah satu karunia, jangan maksain. Kalau Anda tidak diberi karunia bahasa roh, ya karunia yang lain, ya. Tetapi umumnya semua itu punya, ya. Hanya nanti mana yang lebih fokus, ya. Semua itu punya karunia bahasa roh termasuk punya, karena karunia yang sendiri, ya. Makanya ketika Anda memaksa banget, ayo berbahasa roh, tanda baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ayo tiruin. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Makin lama diraba-raba makin terasa. Ayo tiruin. Sebelum raba-raba makin terasa, jangan berhenti. Ayo ngegeledak. Itu bahasa iblis. Itu bukan Roh Kudus, ya. Bahasa roh tidak boleh untuk pamer di gereja. Ya, jadi Bapak Ibu clear, ya. Bahasa roh itu salah satu tanda terima karunia roh setelah kita dibaptis. Kira-kira 2-6 bulan. Selama Anda tetap serius nyembah Yesus. Tapi kalau Anda kepleset, aku nyembah Bapa lagi, ya kakak akan terima. Mustahil Anda yang tidak dibaptis dalam nama Yesus, Anda terima Roh Kudus. Itu Roh Kudus-kudusan. Makanya bahasa rohnya sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Ayo makin lama diraba-raba makin terasa, kan begitu, ya. Itu bahasa Roh Kudus, Roh Kudusan, ya. Kalau bahasa roh yang benar itu untuk pribadi urusan kita dengan Allah saja, dan itu tidak bisa diajarin, tidak bisa ditiru, masing-masing orang beda. 1 Korintus 14 ayat 2, ya. Jangan Anda melakukan 1 Korintus 14 ayat 23, ya, heboh, riuh rendah di dalam ibadah, itu namanya jemaat gila, ya. Ada pendeta yang mensponsor utama bahasa roh, sikara lama raba-raba didi. Ayo diraba-raba. Makin lama makin terasa. Itu ada tuh pendetanya, udah tua pendetanya. Sekarang udah enggak itu lagi. Pendeta yang sama yang berbahasa roh kudus, roh kudusan, dia juga mengajarkan Pentakosta dibagi-bagi, tapi hari ini sudah enggak nongol dia. Ya malu, ya. Karena saya japri langsung, saya lewat anak buah dia tak japri langsung tayangan saya. Anda udah tua, jangan ngajarin pengajaran penyesatan Roh Kudus dibagi-bagi bahasa roh, sikara lama raba-raba. Saya kan tegas sekali ngomongnya. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Sekarang udah nggak nongol lagi tuh bahasa roh. Sikara lama raba-raba, ngegeledak. Itu Roh Kudus, Roh Kudusan, ya, roh iblis. Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Jangan percaya itu. Orang Kristen tidak merayakan Pentakosta kok. Ya. Jadi mustahil orang yang tidak dibaptis bisa terima Roh Kudus. Itu Roh Kudus, Roh Kudusan. Tapi kan bisa Pak, bahasa roh, doa juga bisa
Mujizat bisa sembuh kesembuhan dari dua sumber, Beelzebul dan Allah. Ya. Ya, kalau mujizat dari Beelzebul itu ya pamer itu komplit kan, makanya bahasa rohnya bahasa roh, roh kudus, roh kudusan, mujizatnya juga palsu. Ya, tumpang tangan ngegeledak pada ngegeledak, tapi yang ngegeledak banyak juga yang kerasukan setan. Karena di gereja Sikarala Marah-Bara-Baraba ini kan pamer bahasa roh ya toh. Ya di situ banyak setan. Gereja kerasukan setan semua, banyak kesaksian. Orang pada ngegeledak kok kerasukan setan, Pak ya? Ya karena kerasukan roh iblis itu yang Sikarala Marah-Baraba itu. Ya. Ya kalau Roh Kudus nggak suka raba-raba ya. Gimana Pak Pendeta? Kalau bahasa Roh Kudus, bahasa yang benar, bahasa roh yang benar tidak suka raba-raba. Tapi kalau bahasa Roh Kudusan ya itu raba-raba, makin diraba makin terasa. Ayo ulangi, tiruin. Baptisan mutlak harus alkitabiah supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan milik Yesus. Itu quote and quote, bahasa gampangnya tiketmu ke surga. Tanpa itu bohong. Kalau Anda dibilang baptisan persik masuk surga nanti ada sisi, bohong itu, super bohong. Ya. Terus Anda harus nyembah Yesus sebagai Allah ya. Jangan berpaling ke kanan ke kiri, Bapa dalam nama Yesus lah apalah ya. Sekarang Yesus itu Allah di surga, Wahyu 21 ayat 7. Yesus itu disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Yesuslah yang duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2 plus ayat 8 plus ayat 11. Yesus itu maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Ya, jangan bergeser dari itu, jangan Anda mudah terpeleset masih nyembah-nyembah Bapa. Ya, itu namanya kambing ya, padat, singkat dan clear ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mustahil tanpa dibaptis bisa bahasa roh. Itu supaya mudah dipahami, judulnya seperti itu saja. Mustahil tanpa baptis bisa bahasa roh. Baptisnya harus benar, selam telentang di dalam nama Yesus Kristus, dewasa di atas 12 tahun. Dasarnya mana Pak 12 tahun? Itu Lukas 2 ayat 49 kan, Yesus 12 tahun sudah debat sama ulama-ulama Yahudi. Jadi kami menganggap ya 12 tahun dianggap sudah akil balik lah, boleh menyampaikan keputusannya sendiri ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Saudara-saudara yang mau ikut baptisan, caranya begitu ya. Kalau Anda punya apartemen ya, atau berbagi sama yang lain, Pak saya ada apartemen Pak, di apartemen ada kolam renang, ayo Pak adain di kolam renang X, di apartemen X, dibikin beritanya, nanti kalau ada yang ikut baptisan dari luar nggak apa-apa, yang sekitar itu ya. Anda yang punya apartemen atau Anda yang sedang menginap di hotel ya, hotel biasanya ada kolam renangnya. Nggak usah heboh-heboh, kita nggak heboh-heboh baptisannya ya, sebab kita ada penjelasan baptisan lebih dulu, baru nyemplung ke kolam tinggal pembaptisan, nggak pakai teriak-teriak gitu. Nggak kayak yang lain itu yang heboh ya. Ya maka kami melakukan baptisan di hotel, di apartemen dan lain-lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandeta BPS. Haleluya, amin.